Jadi biasanya kalau udah nyentuh angka take profit yang saya pengen, itu di trailing stop aja. Akhirnya berubah semenjak temen yang bilang itu, jangan pernah mikir jualan di harga pucuk aja. Kalau ternyata kalau udah kejual tuh ya udah aja sekarang. Ya udah aja ya. Karena kan kalau dipikirin harusnya Iya. di pasar modal tuh harusnya tuh nggak pernah kelar. 7-10% Ya, cut loss. cut loss. Nah, kalau take profit. keuntungan. Jadi biasanya kalau udah nyentuh angka take profit yang saya pengen, itu di trailing stop aja. Trailing Udah. stop misal 25% dari harga tertinggi baru kejual. Kalau belum nyampe ya udah didiemin aja sekarang. Oh. Karena ini dengar dari Om Ben trader saham, dia bilang salah satu kesalahan retail adalah terlalu cepat take profit. Jadi kayak ada yang udah 4% naik. Nah, Itu take profit. take profit. Iya. Padahal ya yang bisa bikin kita punya keuntungan besar di pasar modal kalau kita sabar ngikutin perjalanannya, jangan baru naik udah TP pas atau turun udah kayaknya udah kelar story-nya gitu. Padahal kita perlu sabar juga kan di pasar modal. Tapi kadang gini loh, secara psikologi ini kadang gue juga masih kayak gitu kadang. Jadi kita itu kadang lebih berani nahan rugi daripada kita melihat keuntungan. Artinya gini, naik dikit kita udah nafsu pengen jual. Iya, bener. Sementara kalau merah, diemin aja karena gitu. ada harapan itu kan. Iya, itu lu kayak gitu juga gak? Iya kayak gitu, cuma akhirnya berubah semenjak temen yang bilang itu, jangan pernah mikir jualan di harga pucuk aja. Jadi sekarang misal aku ada saham yang udah naik, waktu itu udah sempet beggar tapi belum ini, karena trailing stopnya belum kena aja. Jadi udah pasang trailing stop setiap punya kenaikan yang signifikan aja. Jadi ngerasa lebih tenang karena membuka peluang untuk dapat cuan yang lebih besar. Tapi kalaupun turun ya udah di batas yang disetujui dari awal. Perasaannya gimana kalau udah pasang sekian, lo jual dan naik lagi gitu? Kalau ternyata kalau udah kejual tuh ya udah aja sekarang. Ya udah aja ya. Karena kan kalau dipikirin harusnya Iya. di pasar modal tuh harusnya tuh nggak pernah kelar. Karena sampai kapanpun pasti ada harusnya gue hold lebih dalam, harusnya trailing stop gue nggak segini. Tapi kalau sebenarnya kan pas misal pasang trailing stop 25% dari atas baru kejual. Ini memang strategi yang udah kita plan dari awal. Kalau udah kena jadi ya udah aja. Udah aja. Mau naik lagi juga ya udahlah nggak apa-apa, bukan rezeki gue. Bener, gitu. karena dulu itu saya tuh sering ngerasa kayak gitu. Kok gue ada saham yang naik gue nggak ikutan. Harusnya gue ikutan dong. Harusnya itu malah bikin lebih pusing karena udah mah nggak dapet duitnya, pusing juga. Nah sekarang kalau udah dapet ya udah aja gitu. Karena di pasar modal kayaknya dibanding skill membaca analisa, skill psikologis yang paling menentukan kan gitu. Bisa jadi kalau terlalu banyak harusnya, jadinya kita akan ngejar, harusnya gue ikutan ya, jadi ngejar, jadinya nggak rasional lagi ngelihat saham gitu. Jadi biasanya kalau udah nyentuh angka take profit yang saya pengen, itu di trailing stop aja. Akhirnya berubah semenjak temen yang bilang itu, jangan pernah mikir jualan di harga pucuk aja. Kalau ternyata kalau udah kejual tuh ya udah aja sekarang. Ya udah aja ya. Karena kan kalau dipikirin harusnya di pasar modal tuh harusnya tuh nggak pernah kelar. 7-10% cut loss. Nah, kalau take profit. Keuntungan. Jadi biasanya kalau udah nyentuh angka take profit yang saya pengen, itu di trailing stop aja. Trailing stop misal 25% dari harga tertinggi baru kejual. Kalau belum nyampe ya udah didiemin aja sekarang. Karena ini dengar dari Om Ben trader saham, dia bilang salah satu kesalahan retail adalah terlalu cepat take profit. Jadi kayak ada yang udah 4% naik. Nah, itu take profit. Padahal ya yang bisa bikin kita punya keuntungan besar di pasar modal kalau kita sabar ngikutin perjalanannya, jangan baru naik udah TP pas atau turun udah kayaknya udah kelar story-nya gitu. Padahal kita perlu sabar juga kan di pasar modal. Tapi kadang gini loh, secara psikologi ini kadang gue juga masih kayak gitu kadang. Jadi kita itu kadang lebih berani nahan rugi daripada kita melihat keuntungan. Artinya gini, naik dikit kita udah nafsu pengen jual. Sementara kalau merah, diemin aja karena gitu. Ada harapan itu kan. Iya, itu
Lu kayak gitu juga gak? Iya kayak gitu, cuma akhirnya berubah semenjak temen yang bilang itu, jangan pernah mikir jualan di harga pucuk aja. Jadi sekarang misal aku ada saham yang udah naik, waktu itu udah sempet naik, udah sempet beggar tapi belum ini, karena trailing stopnya belum kena aja. Jadi udah pasang trailing stop setiap punya kenaikan yang signifikan aja. Jadi ngerasa lebih tenang karena membuka peluang untuk dapat cuan yang lebih besar. Tapi kalaupun turun ya udah di batas yang disetujui dari awal. Perasaannya gimana kalau udah pasang sekian, lo jual dan naik lagi gitu? Kalau ternyata kalau udah kejual tuh ya udah aja sekarang. Ya udah aja ya. Karena kan kalau dipikirin harusnya di pasar modal tuh harusnya tuh nggak pernah kelar. Karena sampai kapanpun pasti ada harusnya gue hold lebih dalam, harusnya trailing stop gue nggak segini. Tapi kalau sebenarnya kan pas misal pasang trailing stop 25% dari atas baru kejual. Ini memang strategi yang udah kita plan dari awal. Kalau udah kena jadi ya udah aja. Udah aja. Mau naik lagi juga ya udahlah nggak apa-apa, bukan rezeki gue. Bener, gitu. karena dulu itu saya tuh sering ngerasa kayak gitu. Kok gue ada saham yang naik gue nggak ikutan. Harusnya gue ikutan dong. Harusnya itu malah bikin lebih pusing karena udah mah nggak dapet duitnya, pusing juga. Nah sekarang kalau udah dapet ya udah aja gitu. Karena di pasar modal kayaknya dibanding skill membaca analisa, skill psikologis yang paling menentukan kan gitu. Bisa jadi kalau terlalu banyak harusnya, jadinya kita akan ngejar, harusnya gue ikutan ya, jadi ngejar, jadinya nggak rasional lagi ngelihat saham gitu. Jadi biasanya kalau udah nyentuh angka take profit yang saya pengen, itu di trailing stop aja. Akhirnya berubah semenjak temen yang bilang itu, jangan pernah mikir jualan di harga pucuk aja. Kalau ternyata kalau udah kejual tuh ya udah aja sekarang. Ya udah aja ya. Karena kan kalau dipikirin harusnya di pasar modal tuh harusnya tuh nggak pernah kelar. 7-10% cut loss. Nah kalau take profit. Keuntungan. Jadi biasanya kalau udah nyentuh angka take profit yang saya pengen, itu di trailing stop aja. Trailing stop misal 25% dari harga tertinggi baru kejual. Kalau belum nyampe ya udah didiemin aja sekarang. Karena ini dengar dari Om Ben trader saham, dia bilang salah satu kesalahan retail adalah terlalu cepat take profit. Jadi kayak ada yang udah 4% naik, itu take profit. Padahal ya yang bisa bikin kita punya keuntungan besar di pasar modal kalau kita sabar ngikutin perjalanannya, jangan baru naik udah TP pas atau turun udah kayaknya udah kelar story-nya gitu. Padahal kita perlu sabar juga kan di pasar modal. Tapi kadang gini loh, secara psikologi ini kadang gue juga masih kayak gitu kadang. Jadi kita itu kadang lebih berani nahan rugi daripada kita melihat keuntungan. Artinya gini, naik dikit kita udah nafsu pengen jual. Sementara kalau merah, diemin aja karena gitu. Ada harapan itu kan. Iya, itu lu kayak gitu juga gak? Iya kayak gitu, cuma akhirnya berubah semenjak temen yang bilang itu, jangan pernah mikir jualan di harga pucuk aja. Jadi sekarang misal aku ada saham yang udah naik, waktu itu udah sempet naik, udah sempet beggar tapi belum ini, karena trailing stopnya belum kena aja. Jadi udah pasang trailing stop setiap punya kenaikan yang signifikan aja. Jadi ngerasa lebih tenang karena membuka peluang untuk dapat cuan yang lebih besar. Tapi kalaupun turun ya udah di batas yang disetujui dari awal. Perasaannya gimana kalau udah pasang sekian, lo jual dan naik lagi gitu? Kalau ternyata kalau udah kejual tuh ya udah aja sekarang. Ya udah aja ya. Karena kan kalau dipikirin harusnya di pasar modal tuh harusnya tuh nggak pernah kelar.